Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Hanif Tutorial. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung nilai rata-rata pada Microsoft Excel. Mungkin bagi Anda yang sudah tahu menghitung nilai rata-rata pada Microsoft Excel mungkin cukup mudah ya menghitung nilai rata-rata pada Microsoft Excel. Di sini kita akan menghitung nilai rata-rata dengan menggunakan dua rumus yang berbeda. Nah, apa saja cara menghitung nilai rata-rata dengan menggunakan rumus yang berbeda pada Microsoft Excel? Oke, kita langsung saja praktekkan ya. Di sini ada sebuah data perolehan nilai ujian ya. Di sini ada data penilaian 1 sampai dengan penilaian 5. Di sini kita akan menghitung rata-rata perolehan nilai siswa dari kelima penilaian tersebut ya. Di sini ada menggunakan dua cara untuk menghitung nilai rata-rata. Yang pertama dengan menggunakan rumus sum ya. Dan yang kedua menghitung rata-rata dengan menggunakan rumus average. Oke, kita langsung saja ketikkan cara yang pertama ya, menghitung rata-rata dengan menggunakan rumus sum. Yang pertama kita ketik sama dengan ketik sum, muncul seperti ini, kita pilih kita blok ya dari kolom E sampai dengan kolom I ya, sampai dari penilaian 1 sampai penilaian 5, kurung tutup, kita garis miring, artinya kita bagi dengan jumlah data ya. Jumlah datanya di sini ada 5 karena ada 5 penilaian ya. Oke, kita enter. Di sini diperoleh angka 80,60 ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan menghitung rata-rata dengan menggunakan rumus average ya. Oke, kita langsung saja kita ketik average. Muncul. Nah, kita blok di sini sama seperti tadi di kolom E sampai dengan kolom I ya, penilaian 1 sampai penilaian 5, tutup, kita enter. Nah, di sini diperoleh juga angka 80,60. Dari data penilaian 1 sampai dengan penilaian 5 kita hitung rata-rata dengan rumus yang berbeda, itu diperoleh nilai yang sama. Tetapi ini akan menjadi menarik ketika kita menghapus salah satu unsur penilaian yang kita hitung tadi rata-ratanya dengan menggunakan dua rumus tadi. Misalkan di sini kita hapus di penilaian 3, kita delete ya. Apa yang terjadi? Di sini ada perubahan angka rata-rata, dan dari dua rumus tadi itu terjadi perbedaan nilai. Mungkin Anda bertanya-tanya ya, apa yang menyebabkan perbedaan nilai? Padahal di awal tadi diperoleh nilai yang sama, yaitu 80,60. Sedangkan ketika kita menghapus salah satu unsur penilaian 3 di sini kita hapus, maka dari dua rumus tadi itu terjadi perbedaan angka yang sangat mencolok. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Di sini ketika kita menghitung rata-rata dengan menggunakan rumus sum, itu dia angka yang dihapus ini diidentifikasikan sebagai 0. Artinya ketika kita menggunakan rumus sum, maka dia akan menjumlahkan penilaian 1, 2,
3, 4, dan 5. Dengan penilaian 3 diidentifikasikan sebagai 0 dan pembaginya tetap dengan jumlah data 5 walaupun penilaian 3 itu 0, makanya dia diperoleh angkanya lebih kecil ya dibandingkan kita menggunakan average. Kenapa bisa terjadi? Nah, itu tadi dia di penilaian 3 dia dihitung diidentifikasikan sebagai 0 dan pembaginya tetap berjumlah 5. Datanya 5. Sedangkan dengan menggunakan average, dia di penilaian 3 ini dia dihapus, dia akan otomatis dia hanya merata-ratakan jumlah nilai yang ada. Artinya dia hanya menjumlahkan dari penilaian 1, 2, 4, dan 5 dan pembaginya itu adalah 4. Karena di penilaian 3 itu dihapus, dia tidak dihitung sebagai istilahnya populasi lah, istilahnya data lah. Jadi dia hanya menghitung dari 4 data, menjumlahkan 4 data dan membaginya dengan 4. Mari kita cek di sini ya, kita bagi sum sama dengan sum. Nah, kita blok di sini. Nah, karena penilaian 3 kan dia hilang, maka kita akan menghitung datanya itu 4. Nah, itu untuk mengecek tadi ya, mengecek rumus average ya. Berarti dapat disimpulkan dari contoh ini ya, bahwa ketika kita menghitung rata-rata itu kita harus jeli ya. Ketika kita menghitung rata-rata dengan fungsi sum dengan menghitung rata-rata dengan fungsi average jelas berbeda. Karena apa? Karena tadi ketika kita menghitung rata-rata dengan menggunakan rumus sum, ketika ada unsur yang dihapus, dia akan diidentifikasikan sebagai nilai 0 dan jumlah pembaginya tetap dihitung dalam jumlah kategori pembagi. Sedangkan ketika kita menggunakan average, ketika ada salah satu unsur penilai yang dihapus, dia akan otomatis menjumlahkan hanya merata-ratakan nilai yang ada dan membaginya dengan jumlah data yang terisi nilainya. Mungkin dari kasus ini Anda bisa membedakan ya, ketika kita menggunakan rumus rata-rata, menggunakan sum dengan menggunakan average ya. Anda sah-sah saja menghitung rata-rata dengan fungsi sum, Anda juga sah-sah saja dengan menggunakan average. Tapi ingat tadi perbedaannya, ketika ada salah satu unsur penilai yang dihapus, unsur data yang dihapus, fungsi sum dia tidak akan berubah secara otomatis ya, mendefinisikan yang dihapus tadi sebagai 0, sedangkan di average dia akan otomatis mengidentifikasikan itu sebagai ya tidak ada terdefinisi, tidak ada data ya. Jadi ketika ada penilaian 5 dihapus 1, dia akan menghitungnya 4 penilaian karena satunya dihapus kosong tadi, dia tidak dimasukkan dalam perhitungan rata-rata. Secara kasarnya seperti itu ya. Mungkin dari kasus ini Anda bisa paham ya perbedaan kita menghitung rata-rata dengan fungsi sum dengan kita menghitung rata-rata dengan menggunakan fungsi average. Ketika semua datanya terisi tidak ada masalah ya, sama. Tapi ketika ada unsur yang dihapus, dia akan terjadi perbedaan. Oke, mudah-mudahan sampai di sini dapat dipahami. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.